Puji nama Tuhan. Shalom. Kasih Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Amin. Pada pagi hari ini saya percaya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita, di dalam setiap keluarga kita. Saya percaya oleh kemurahan Tuhan ada pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita siapkan hati kita kepada Tuhan untuk kita datang menyembah Tuhan, untuk kita datang dalam kehadiran Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebesaran-Mu Bapa. Oleh karena kemurahan Tuhan kami ada sampai hari ini. Oleh kebaikan Tuhan kami ada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat pagi yang begitu indah yang Kau berikan di dalam hidup kami pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Glory haleluya Tuhan. Karena kemurahan Tuhan ku ada.
Tuhan Yesus buat kebaikan. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Glory haleluya Tuhan. Terima kasih. Kesempatan yang baik yang Tuhan berikan buat kami. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami, bawa kami Tuhan dalam kebenaran-Mu Tuhan, kebenaran yang memerdekakan kami, kebenaran yang akan mengajar kami untuk kami boleh menjadi orang-orang Kristen yang makin hari makin dewasa, makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami siapkan hati kami untuk firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Yang di shalom. Shalom. Baik Bapak Ibu, sudah dikasih Tuhan, kita jumpa kembali sekalipun kita lewat online Bapak Ibu ya. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari Hadasa Bapak Ibu, dari Esther ya, yang tertulis dalam Esther pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Esther pasal 2, kitab Esther pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18 Bapak Ibu. Kita tidak akan baca seluruhnya, tapi kita akan baca beberapa ayat Bapak Ibu. Nanti kita akan menjelaskan dari hal-hal yang penting yang kita mau pelajari dari peristiwa ini. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, tema firman Tuhan hari ini adalah Ahasveros Idol gitu ya. Jadi Ahasveros Idol. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, saya akan membaca terlebih dahulu dari ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, setelah kepanasan muka Raja Ahasveros surut, terkenanglah baginda kepada Wasti dan yang dilakukannya dan kepada apa yang diputuskan atasnya. Maka sembah para biduanda raja yang bertugas pada baginda, hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak dara yang elok rupanya. Hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis, anak-anak dara yang elok rupanya. Perhatikan, anak dara yang elok rupanya di dalam benteng Susan, di balai perempuan, di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka, dan gadis-gadis yang terbaik pada pemandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti Wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja dan dilakukan demikian.
Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, sekali lagi tema firman Tuhan hari ini adalah Ahasiweros Idol. Sebagaimana Bapak Ibu pada acara-acara yang biasanya memilih ya salah satu juara begitu seperti Indonesian Idol atau Putri Indonesia Bapak Ibu, ya tentu ada banyak kriteria-kriteria yang akan dipilih Bapak Ibu, sehingga orang yang terpilih adalah orang yang memang benar-benar berkualitas, ya. Itulah sebabnya kenapa saya mau sampaikan kepada saudara hari ini, Bapak Ibu, dalam Ahasiweros Idol juga Bapak Ibu dipilih para perempuan-perempuan yang cantik, kata kita Bapak Ibu, orang-orang yang perawakannya elok, ya, dipilihlah mereka untuk menggantikan Ratu Wasti, ya, menggantikan Ratu Wasti. Dan Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, salah satu yang ikut pada Ahasiweros Idol itu adalah Hadasa atau Esther, Bapak Ibu, ya, Hadasa atau Esther. Hadasa itu nama Yahudi, Esther itu nama Babel, Bapak Ibu, ya, nama yang diberikan ketika Hadasa ini ada di benteng Susan. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, hari ini Bapak Ibu melalui cerita ini, ya, peristiwa ini kita akan melihat 4 keutamaan Esther, Bapak Ibu, 4 keutamaan Hadasa, sehingga Bapak Ibu, Hadasa inilah yang pada akhirnya terpilih memenangkan Ahasiweros Idol itu dan menggantikan Wasti sebagai ratu yang mendampingi Raja Ahasiweros, Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, keempat hal itu yang kita mau bahas bersama-sama Bapak Ibu, semua ada tercatat dalam ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-18. Hal yang pertama Bapak Ibu, keutamaan apa yang dimiliki oleh Hadasa? Keutamaan apa yang dimiliki oleh Esther Bapak Ibu sehingga dia terpilih yang memenangkan Ahasiweros Idol itu dan dia menjadi ratu menggantikan Wasti. Yang pertama Bapak Ibu, saya pelajari ternyata Esther atau Hadasa ini memiliki hati hamba yang luar biasa. Bapak Ibu bisa baca di rumah atau bisa baca dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7 Bapak Ibu. Ya, Mordekai pamannya Esther itu seorang yang berhati hamba. Dan Esther sendiri Bapak Ibu adalah orang yang juga berhati hamba. Itulah sebabnya kenapa Bapak Ibu, ya, salah satu penyebab yang pertama kenapa Hadasa Esther ini terpilih, ya, menggantikan Ratu Wasti karena mereka memiliki kerendahan hati. Hadasa Esther memiliki kerendahan hati Bapak Ibu. Hati hamba, tidak sombong Bapak Ibu. Apa arti dari hati hamba? Hati hamba yang pertama adalah Bapak Ibu rendah hati. Rendah hati artinya menyadari bahwa semua yang ada dalam kehidupannya itu adalah anugerah dari Tuhan. Adalah anugerah dari Tuhan. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Paulus, ya, dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 1 mengingatkan kepada Timotius yang adalah muridnya supaya Timotius menjadi orang yang kuat di dalam kasih karunia. Timotius dipercaya banyak hal Bapak Ibu, dipercayakan banyak hal ketika dia masih muda. Dan Paulus mengingatkan kepada Timotius supaya dia kuat di dalam kasih karunia. Apa artinya kuat di dalam kasih karunia? Kuat di dalam kasih karunia artinya Bapak Ibu, Paulus mengingatkan kepada Timotius supaya Timotius mengingat bahwa semua yang ada dalam hidupnya itu adalah kepercayaan Tuhan, itu adalah kasih karunia Tuhan, Bapak Ibu. Jadi kerendahan hati, ya, hati hamba itu diperlukan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Esther Hadasa itu hatinya hati hamba, sehingga dialah yang memenangkan perlombaan pada waktu itu Bapak Ibu, ya, Ahasiweros Idol pada waktu itu. Lalu Bapak Ibu, hati hamba yang kedua Bapak Ibu, ya, artinya dimanapun berada dia tetap melayani. Dimanapun dia berada dia tetap melayani. Esther sadar betul dia adalah orang buangan, ya, dia bukan orang Babel asli Bapak Ibu, tapi dia adalah orang Yahudi yang dibuang ke Babelonia pada waktu itu, ya, ke Babel pada waktu itu. Dia sadar sekali siapa dirinya. Itulah sebabnya Bapak Ibu, ya, dia punya jiwa yang melayani, punya jiwa yang melayani. Itulah sifat, itulah ciri-ciri orang yang berhati hamba, punya jiwa melayani Bapak Ibu. Suatu ketika murid-muridnya saling berdebat satu dengan yang lainnya. Mereka memperdebatkan siapa yang terbesar dari murid-murid itu. Dan Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ya, Yesus mengetahui apa yang mereka perdebatkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, yang terbesar di antara kalian adalah yang bersedia melayani. Jelas Bapak Ibu, Yesus katakan yang terbesar di antara kalian adalah yang bersedia melayani. Sekali lagi saya mau katakan kepada kita Bapak Ibu, orang yang punya ciri hati hamba adalah orang yang bersedia melayani dimanapun berada. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, itulah keutamaan Esther yang pertama. Kenapa Esther yang menangkan Ahasiweros Idol pada waktu itu? Karena Esther itu memiliki hati hamba. Lalu yang kedua Bapak Ibu, saudara sudah dikasih Tuhan, Esther itu bermental prajurit, ya, dia memiliki spirit winner.
seorang pejuang Bapak Ibu, mental seorang pemenang. Mari kita lihat dalam ayatnya yang ke-12 Bapak Ibu ya. Ayatnya yang ke-12 Alkitab berkata begini. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasiweros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan, ya, dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan. Perhatikan. Jadi kompetisi Ahasiweros Adel itu Bapak Ibu berjalan selama 12 bulan. Waktu yang panjang, waktu yang cukup lama. Saya percaya Bapak Ibu, Hadasa atau Esther Bapak Ibu, ya, kalau dia tidak punya mental prajurit, kalau dia tidak punya spirit winner, dia tidak akan bertahan dalam audisi itu. Karena waktunya begitu panjang Bapak Ibu. Hadasa, Esther, satu-satunya orang Yahudi yang ada dalam kontes itu. Tentu dia mendapatkan tekanan-tekanan dari wanita-wanita yang lain Bapak Ibu. Tapi kita perhatikan, karena Hadasa, Esther memiliki mental prajurit, spirit winner, pejuang Bapak Ibu, makanya dia bertahan, dan pada akhirnya Alkitab mencatat dialah yang menangkan Ahasiweros Idol pada waktu itu. Esther harus melawan kesepian selama 12 bulan. Esther harus melawan kebosanan selama 12 bulan. Hadasa harus melawan kejenuhan selama 12 bulan Bapak Ibu. 1 tahun kompetisi pada saat itu. Dan kita lihat Esther berhasil melawan semuanya itu. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kalau Esther, Hadasa tidak bermental prajurit, tentu dia tidak akan bertahan dalam kompetisi yang panjang selama 12 bulan itu. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, Roma pasal 8 ayat 37 Alkitab berkata begini, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oh, dia yang telah mengasihi kita. Saudara dan saya adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Katakan amin. Dan karena saudara adalah orang-orang yang lebih dari pemenang Bapak Ibu, itu artinya saudara bermental prajurit, saudara punya spirit winner. Bapak Ibu, hadapilah perjuangan kehidupan kita. Ya, memang Bapak Ibu dalam hari-hari ini kita sedang berjuang, dan itu tidak mudah Bapak Ibu. Dalam keadaan yang tidak menentu, ekonomi yang tidak menentu, semuanya semakin tidak jelas. Tapi saya mau katakan kepada saudara, saudara adalah orang-orang yang punya spirit winner. Kita adalah orang-orang yang punya spirit winner. Percayalah bahwa pada akhirnya kitalah yang akan memenangkan pertarungan itu. Percayalah pada akhirnya kitalah yang akan menjadi pemenang itu Bapak Ibu. Amin. Itu yang kedua Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, ya, apa yang dimiliki oleh Hadasa, keutamaan apa yang dimiliki oleh Hadasa atau Esther Bapak Ibu, ya, sehingga dialah yang memenangkan Ahasiweros Idol pada waktu itu. Esther memiliki kecantikan yang lahir dari batin atau inner beauty Bapak Ibu. Kecakapan karakter itu dalam ayat 9, ayat 15 bagian B dan ayat yang ke-17 Bapak Ibu. Ya, nanti kita bisa baca di rumah kita masing-masing. Esther punya kecantikan yang lahir dari hati, inner beauty, ya, kecakapan karakter Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, dari mana Hadasa memperoleh sifat kecakapan karakter yang luar biasa ini Bapak Ibu, kecantikan yang dari hati ini? Padahal dia adalah seorang yatim piatu. Dari kecil dia diangkat anak oleh pamannya sendiri Bapak Ibu, yang bernama Mordekai, dan diangkat menjadi anak Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, saya menemukan, ya, dari mana Esther dapat karakter yang luar biasa ini? Dari mana Esther atau Hadasa dapat kecantikan yang lahir dari hati ini Bapak Ibu? Yang pertama Bapak Ibu, saya lihat dia dapatkan ini dari keluarga, dari Mordekai. Mordekai Bapak Ibu, Alkitab mencatat dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia orang yang sangat mengasihi Tuhan. Sekalipun dia tinggal jauh Bapak Ibu dari kerabatnya, dari keluarganya, dia adalah orang buangan. Tapi di Babel Bapak Ibu, ya, Mordekai tetap mempertahankan imannya. Dan Mordekai inilah yang mengajarkan kepada Hadasa, yang mengajarkan kepada Esther Bapak Ibu, karakter Bapak Ibu. Sehingga kita lihat yang membedakan Esther dari peserta yang lain dalam kompetisi itu adalah karakternya, kecantikan yang lahir dari hati, dan itu diperoleh dari keluarga Bapak Ibu. Lalu yang kedua, diperoleh dari mana? Diperoleh dari pengalaman-pengalaman hidup selama menjadi orang-orang buangan. Saya tadi katakan Bapak Ibu, Esther adalah satu-satunya orang Yahudi yang ada dalam kompetisi itu Bapak Ibu. Dan saya percaya ada banyak tekanan, ada banyak orang-orang yang iri melihat kecantikan Esther, kecakapan karakternya Esther Bapak Ibu. Dan dia harus berhadapan dengan itu. Ya, tapi perhatikan Bapak Ibu, semua pengalaman-pengalaman kehidupannya, ya, pahit manisnya kehidupannya, dia jadikan semuanya itu, ya, dia jadikan semuanya itu pelajaran bagaimana bisa meningkatkan karakternya, bagaimana bisa membuat karakternya menjadi baik. Lalu yang ketiga Bapak Ibu,
Dari mana Esther dapatkan karakter yang luar biasa? Dari hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Mordekai mengajarkan bagaimana membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan itu juga yang dipakai oleh Esther, sehingga Esther, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, memiliki karakter yang sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pelajarannya buat kita dalam poin yang ketiga ini adalah janganlah kita sibuk memperhatikan casing kita saja, tapi mulailah Bapak Ibu bagaimana kita bisa memiliki karakter Kristus dalam kehidupan ini. Ya, belajarlah bagaimana ya kita bisa memiliki karakter Kristus dalam kehidupan ini Bapak Ibu. Jangan hanya sibuk kita perhatikan casing kita di luar, penampilan di luar Bapak Ibu, style kita di luar, tapi kita tidak pernah perhatikan karakter kita. Mari kita belajar dari Esther hari ini yang punya karakter, kecakapan karakter yang lahir dari hati yang luar biasa. Lalu yang keempat Bapak Ibu, yang keempat, yang terakhir, apa keutamaan Esther atau Hadassah sehingga dia bisa memenangkan Ahasiweros idol pada waktu itu? Esther adalah pribadi yang tahu bersyukur dan tidak serakah atau tidak rakus. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, setelah Esther memenangkan kompetisi itu dan diinaugurasi ya menjadi ratu menggantikan Wasti Bapak Ibu. Ya, Raja Ahasiweros Bapak Ibu pernah 3 kali meminta supaya Esther mengungkapkan ya permohonan-permohonannya Bapak Ibu. Esther mengungkapkan permintaannya. Itu ada dalam pasal 5 ayat yang ketiga dan ayat yang ke-6 dan pasal 7 ayat yang kedua. Ya, Raja Ahasiweros meminta Esther, ya, apapun yang kamu minta, aku akan lakukan. 3 kali Raja Ahasiweros meminta kepada Hadassah untuk menyampaikan apa yang dia minta. Tapi apa yang dilakukan Esther? Dia tidak meminta apapun Bapak Ibu. Dia tidak meminta jabatan, dia tidak meminta kekayaan, dia tidak meminta kemewahan. Itu dia tidak minta Bapak Ibu. Yang dia minta hanya supaya raja berlaku adil untuk orang-orang Yahudi yang waktu itu tinggal di Babel Bapak Ibu, di pembuangan di Babel. Itu yang dia minta. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya Hadassah, Esther adalah orang yang tahu bersyukur, tidak serakah dan tidak rakus Bapak Ibu. Coba bayangkan kalau Esther meminta kekayaan. Coba bayangkan kalau Esther meminta, yang dia minta adalah kemewahan Bapak Ibu. Tentu ceritanya akan berbeda. Tapi Alkitab mencatat yang diminta oleh Esther kepada raja cuma supaya raja berlaku adil terhadap orang-orang Yahudi yang pada waktu itu ada di pembuangan Bapak Ibu. Saudara-saudara dikasih Tuhan, inilah keempat hal yang dimiliki oleh Esther. Sangat luar biasa Bapak Ibu, sehingga dia bisa memenangkan kompetisi Ahasiweros idol pada waktu itu. Yang pertama Bapak Ibu, Esther itu punya hati hamba. Lalu yang kedua, Esther itu bermental prajurit Bapak Ibu, memiliki spirit winner. Yang ketiga Bapak Ibu, Esther itu punya kecantikan yang lahir dari hati atau inner beauty. Yang keempat Bapak Ibu, Esther adalah pribadi yang tahu bersyukur dan tidak serakah atau tidak rakus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kemarin saya membaca satu ayat dalam Bilangan pasal 11 ayat yang keempat. Apa sebutan Alkitab untuk orang yang tidak tahu bersyukur? Apa sebutan Alkitab orang yang rakus dalam kehidupannya? Saya baca untuk saudara Bilangan pasal 11 ayat yang keempat. Alkitab berkata begini. Dan saya tahu Alkitab ini terlalu jujur Bapak Ibu, sehingga Alkitab berkata dengan sangat terang benderang seperti ini. Orang-orang bajingan yang di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, Alkitab mencatat Bapak Ibu, orang yang rakus, orang yang tidak tahu berterima kasih Bapak Ibu, orang yang serakah itu, Alkitab terlalu jujur menyebutnya sebagai orang-orang bajingan. Ya, itulah sebabnya saya mau ngasih tahu kepada saudara hari ini, jadilah pribadi yang tahu bersyukur, jadilah pribadi yang tahu berterima kasih, jadilah pribadi yang tahu mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi inilah yang boleh saya sampaikan kepada kita hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat kesempatan yang baik yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu perjumpaan kami sekalipun hanya lewat online. Kami bersyukur untuk kesempatan ini. Tuhan kiranya terus memberkati kami. Tuhan terus menolong kami dari hari-hari yang kami lewati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan terus hadir dalam kehidupan kami. Hari ini kami belajar dari pribadi Esther, pribadi Hadassah yang luar biasa. Dan biarlah ini boleh menginspirasi kami supaya kami juga boleh memiliki kepribadian seperti Esther, seperti Hadassah ya dalam kehidupan kami ini ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami serahkan segenap kehidupan kami serahkan segenap aktivitas kami, apa yang ingin kami buat dan kami lakukan. Biarlah Tuhan buat semuanya berhasil. Terpujilah Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Kami mengucap syukur untuk perjumpaan kami hari ini Tuhan.
Biarlah segala kemuliaan, hormat, pujian, pengagungan kami persembahkan semua hanya bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami sudah berdoa. Mari yang diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan haleluya.